kisah Faqihil Muqaddam yang Mi'raj 70 kali. Inilah kisah yang viral disampaikan oleh seorang penceramah muda yang mengatakan bahwa Imam Faqihil Muqaddam Mi'raj sebanyak 70 kali dan bertemu dengan Allah Ta'ala. Benarkah demikian? Coba kita gunakan kembali framework yang sudah kita bangun di atas. Diawali dengan memverifikasi sumber. Mari kita cek sumbernya di kitab Jauharus Syafaf. Yang pertama, kita perlu jujur memahami sejatinya beliau Syekh Faqihil Muqaddam ternyata tidak pernah menyatakan hal tersebut di hadapan publik. Teks yang banyak dinukil itu bisa kita lihat dalam manuskrip kitab Al-Jauharus Syafaf, yang mana itu adalah teks surat menyurat Syekh Faqihil Muqaddam dengan guru beliau Syekh Sa'ad. Di dalam surat tersebut beliau bertanya kepada guru beliau mengenai pengalaman spiritual yang beliau alami ketika tengah beribadah. Beliau merasa ditampakkan Sidratil Muntaha, sedangkan orang lain melihat beliau seakan-akan dimi'rajkan. Bahkan menurut tulisan Syekh Faqihil Muqaddam sendiri, orang-orang yang melihat berbeda pendapat tentang berapa kali mereka melihat terjadinya hal tersebut. Hal yang mengejutkan ini membuat beliau bertanya kepada gurunya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Maka sang guru pun menjawab suratnya dan menganjurkan kepada Syekh Faqihil Muqaddam untuk tidak terpengaruh dengan hal tersebut dan tetap memegang zahirus syariat apapun yang terjadi. Jadi beliau sendiri tidak pernah mengumbar cerita ini kepada orang luar, bahkan kepada gurunya pun dalam status bertanya. Lalu narasi memastikan angka 70 kali dan bahkan bertemu dengan Allah ini didapatkan dari sumber yang mana? Sayangnya kisah ini sering dipelintir sedemikian rupa sehingga terkesan Syekh Faqihil Muqaddam lah yang tengah berbangga-bangga dengan pengakuan ini. Proses verifikasi sumber dan validasi sumber yang kita lakukan telah membuktikan bahwa narasi si penceramah tidak sesuai dengan apa yang tertulis di kitab rujukan. Terlebih dalam proses identifikasi audiens, kisah ini disampaikan kepada orang awam di depan kamera yang dapat disaksikan kalangan luas. Terlebih tanpa menjelaskan bidayah atau proses permulaan dari sosok wali yang diceritakan. Mi'raj para wali. Bagaimana jika dikisahkan ada seorang wali yang mi'raj serta diperlihatkan hal-hal yang menakjubkan? Salah satu yang cukup populer adalah kisah mi'rajnya Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang merupakan seorang ulama salaf. Beliau dilahirkan pada tahun 188 Hijriah yang mengisahkan beliau dimi'rajkan secara ruhaniyah dalam keadaan tertidur. Lalu apa sebenarnya mi'raj para wali ini? Apa berarti mereka para wali itu mengalahkan Nabi Muhammad SAW? Tentu mi'raj tersebut tidaklah sama dengan apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW. Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Syekh Fariduddin Attar dalam kitab beliau Tadhkiratul Auliya halaman 200. Beliau mengatakan bahwa mi'raj ruh dan jasad secara utuh hanya terkhusus untuk Rasulullah Muhammad SAW saja. Akan tetapi jika mi'raj secara makna atau ruh itu bisa berlaku untuk para wali seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami ataupun Syekh Ibn Arabi. Bahkan setiap mukmin termasuk Syekh Faqihil Muqaddam. Hal ini selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, as-salatu mi'rajul mu'min, bahwasanya salat itu adalah mi'raj bagi seorang mukmin. Jangankan kita yang manusia biasa, bahkan malaikat Jibril pun tidak mampu menyamai derajat mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Di dalam kitab yang berjudul At-Tahrir wa Tanwir karya Syekh Ibnu Ashur, beliau menukil tafsir Al-Quran dari surat As-Saffat ayat 164, bahwasanya Imam Muqatil mengatakan ayat ini mengisahkan kejadian saat malaikat Jibril membersamai Nabi Muhammad SAW di Sidratil Muntaha. Ketika Nabi Muhammad SAW turun untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat Jibril tidak mampu mengikuti beliau, sehingga Nabi berkata, "Wahai Jibril, apakah di sini engkau akan berpisah denganku?"
Malaikat Jibril pun mengatakan, sungguh aku tidak mampu lagi untuk melangkah dari tempat ini. Maka Allah pun menurunkan ayat mengisahkan perkataan malaikat, wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum. Setiap dari kami hanya memiliki kemampuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu beda sekali makna Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dengan malaikat Jibril. Apalagi Mi'raj yang dialami orang lain yang bukan Nabi dan juga bukan malaikat.